Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali anak-anak. Kali ini Bu Nur mengajar akuntansi keuangan. Kalian masih ingat di pelajaran kelas 10 untuk akuntansi dasar? Di situ ada laporan keuangan. Dalam laporan keuangan ada laporan neraca. Di akuntansi keuangan ini nanti kita akan pelajari akun-akun yang ada di laporan neraca, seperti akun kas, akun piutang, akun persediaan, akun hutang, akun modal, dan lain sebagainya. Untuk mata pelajaran akuntansi keuangan, yang pertama kita akan membahas tentang piutang. Masih ingat kan apa itu piutang? Piutang akan kita pelajari di kelas 10, di kelas 11 ini secara mendetail. Pengertian. Jadi kita akan mempelajari tentang satu, pengertian dan jenis piutang, pengelolaan kartu piutang, konfirmasi saldo piutang, penghapusan piutang, taksiran piutang tak tertagih, piutang wesel. Yang pertama tentang pengertian piutang. Apakah piutang itu? Piutang merupakan tagihan perusahaan terhadap pihak ketiga yang timbul karena adanya suatu transaksi. Piutang mempunyai jatuh tempo, nilai jatuh tempo, dan bila ada perjanjian mempunyai bunga. Piutang menurut standar akuntansi keuangan meliputi piutang yang timbul karena penjualan atau penyerahan jasa dalam rangka kegiatan usaha normal perusahaan. Itu pengertian dari piutang. Piutang itu sendiri bisa dibagi menjadi 3, yaitu piutang dagang, piutang wesel, dan piutang non dagang. Untuk piutang dagang, yaitu piutang yang timbul dari kegiatan usaha normal perusahaan, atau kalau di sini adalah tagihan perusahaan kepada pelanggan sebagai akibat adanya penjualan barang atau jasa secara kredit. Jadi kalau penjualan perusahaan dagang, berarti penjualan barang dagang secara kredit. Kalau itu perusahaan jasa, berarti penjualan jasa secara kredit. Yang kedua, piutang wesel. Piutang wesel berupa perjanjian tertulis dari debitur kepada kreditur untuk membayar jumlah uang yang tercantum dari dalam surat perjanjian tersebut pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Apa sekarang bedanya antara piutang dagang dengan piutang wesel? Piutang wesel itu sama timbulnya sama seperti piutang dagang, yaitu dari penjualan barang atau jasa secara kredit. Bedanya, kalau piutang wesel pada saat transaksi penjualan barang atau jasa secara kredit itu disertai dengan bukti tertulis yang ditandatangani oleh pihak debitur. Nah, bukti tertulisnya bisa berupa wesel atau promes. Sedangkan piutang dagang tanpa didukung dengan bukti tertulis. Berikutnya piutang non dagang, atau bisa kita sebut dengan piutang lain-lain. Piutang non dagang ini bisa timbul karena kita membayar biaya di depan. Kita membayar biaya di depan, itu termasuk piutang non dagang. Kita harus menerima pendapatan, artinya kita menerima pendapatan. Mestinya kita harus menerima pendapatan, tapi oleh pihak pemberi jasa ditunda pembayarannya, sehingga bagi kita timbullah piutang. Untuk berikutnya pengelolaan kartu piutang. Jadi kartu piutang atau buku pembantu piutang itu dipegang oleh
orang tersendiri, tapi masih bernaung pada bagian akuntansi. Jadi tugas dari pengelola kartu piutang ini itu mencatat mutasi piutang kepada masing-masing debitur. Jadi pengelola kartu piutang yaitu menunjukkan mutasi piutang kepada masing-masing debitur yang ada di kartu piutang. Mutasi piutang harus didukung dan dilengkapi dengan bukti yang menjadi dokumen transaksi. Karena setiap transaksi dalam akuntansi harus didukung dengan bukti tertulis atau yang kita sebut dengan bukti transaksi. Bukti transaksi apa saja yang berpengaruh pada kartu piutang? Yaitu faktur penjualan. Artinya kita melakukan penjualan barang atau jasa secara kredit. Pada saat kita melakukan penjualan barang atau jasa secara kredit, bukti transaksi yang kita buat adalah faktur. Yang berikutnya adalah bukti penerimaan kas. Bukti penerimaan kas, debitur yang mempunyai hutang kepada kita, tentunya pada saat yang telah ditetapkan ia harus melakukan pembayaran hutangnya. Nah, pada saat kita menerima pembayaran hutang dari debitur, maka kita mencatat dalam bukti transaksi yang disebut dengan bukti penerimaan kas. Berikutnya adalah memo kredit. Memo kredit dari bank, pemenuhan tagihan dari debitur. Memo kredit dari bank. Pada saat kita melakukan penjualan, ya, pada saat kita melakukan penjualan, barang yang kita jual bisa dikembalikan oleh debitur. Bisa dikembalikan oleh debitur atau pembeli. Pada saat kita menerima barang pengembalian tadi, kita membuat nota kredit atau memo kredit. Di sini ada memo kredit dari bank. Yang dimaksud memo kredit dari bank di sini yaitu debitur membayar hutangnya melalui bank. Kemudian bank memberikan informasi kepada perusahaan dengan bukti tertulisnya yaitu bukti memo kredit. Berikutnya bukti memorial sebagai bukti transaksi penghapusan piutang. Bukti memorial sebagai transaksi penghapusan piutang. Piutang kepada debitur, ada kalanya debitur itu tidak bisa melakukan pembayaran. Mungkin debitur jatuh pailit, karena debitur jatuh pailit tidak bisa membayar lagi hutangnya kepada kita, maka piutang kita kepada debitur harus kita hapus. Dalam penghapusan piutang itu kita membuat bukti transaksinya yang disebut bukti memorial. Memberikan pesan kalau dia memberikan pesan untuk tidak hanya semakin lanjut. Tadi ya, cara mencatat bukti transaksi pada kartu piutang. Transaksi penjualan yang didukung dengan faktur penjualan, dicatat mutasi piutang debit atau bertambah. Transaksi retur penjualan yaitu bukti transaksinya memo kredit, dicatat mutasi piutang berkurang atau mutasi sebelah kredit. Transaksi penghapusan piutang bukti transaksinya memorial, dicatat pada mutasi piutang sebelah kredit atau piutang berkurang. Transaksi penerimaan kas dari piutang bukti transaksinya adalah bukti kas masuk, dicatat pada kartu piutang pada mutasi sebelah kredit atau piutang berkurang.
Saya kira untuk pelajaran hari ini saya akhiri cukup di sini saja. Untuk selanjutnya kita praktek bagaimana cara mencatat mutasi piutang kepada masing-masing debitur. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diterapkan pada bentuk atau diaplikasikan pada motif usaha jasa. Kemudian kalau bentuk materi, seperti ini ada selembar, terus ada sirine, ada lampu juga. Nah ini bisa kalau segitiga bisa diaplikasikan pada bentuk usaha. Selanjutnya, pengertian arah. Apa sih yang disebut arah? Arah itu sangat pengertian dan garis. Jadi sebagai garis, bunyi arah yaitu mendatar atau horizontal, vertikal, memanjang, dan diagonal. Tujuan arah garis dapat digunakan untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang terdapat pada wujudnya seseorang. Caranya dapat dikelabui atau dipengaruhi permainan garis, jadi memberikan kesan melalui ya. Hal ini dapat dimanfaatkan untuk menambah perbaikan seseorang atau mengatasi kekurangan begitu tidak terlalu terlihat. Dan contohnya, ketika orang gemuk itu memakai motif garis yang lurus, memanjang dari atas ke bawah, itu dapat memanipulasi mata terlihat lebih tinggi dan fokus. Nah, ini dia terlihat lebih ramping, lebih tinggi daripada ini kan. Dia terlihat lebih tinggi, lebih kurus, tetapi tidak ada yang seperti ini.